Apa sih yang nyebabin lo susah tidur? Padahal badan lo udah capek banget. Larut malam. Lampu kamar sudah dimatikan. Kamu memejamkan mata, mencoba tenang. Tapi pikiranmu justru semakin gaduh. Tubuhmu capek, tapi otakmu seperti baru bangun. Pernah mengalaminya? Itu bukan cuma kamu. Dan ini bukan sekadar insomnia. Ini adalah alarm tersembunyi dari dalam dirimu. Tubuh dan pikiran kita tidak selalu sinkron. Kamu bisa merasa lelah secara fisik, tapi pikiranmu tetap lari kemana-mana. Ada 3 penyebab utama. Pertama, overthinking. Pikiranmu terus memutar ulang kejadian hari ini dan memproyeksikan apa yang akan terjadi besok. Ini membuat otak tetap aktif seperti mobil yang mesinnya tidak dimatikan. Kedua, cahaya biru dari layar smartphone atau laptop. Cahaya ini menekan hormon melatonin yang seharusnya muncul untuk memberitahu tubuh sudah waktunya tidur. Ketiga, kebiasaan buruk sebelum tidur. Scroll TikTok, baca chat toksik, buka email kantor. Tanpa sadar, kamu menumpuk kecemasan tepat sebelum tertidur. Tidur bukan hanya soal rasa lelah, tapi juga soal kebiasaan yang tepat. Berikut beberapa cara sederhana tapi sangat efektif. Pertama, hentikan layar setidaknya 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan cahaya kuning hangat dan suasana redup. Kedua, tenangkan pikiran lewat journaling ringan atau teknik pernapasan 478. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik. Hembuskan perlahan selama 8 detik. Ulangi beberapa kali. Ketiga, buat rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama akan membantu otak lebih mudah mengenali pola. Keempat, dengarkan audio tenang seperti hujan, white noise, atau narasi pelan seperti ini. Dan yang paling penting, jangan paksa tidur. Biarkan tubuh masuk dengan alami, setelah kamu bantu dengan suasana yang nyaman. Tidur bukan proses pasif. Otakmu tidak mati saat kamu tidur. Justru, ada fase di mana otakmu sangat aktif, fase REM atau Rapid Eye Movement. Di fase ini, matamu bergerak cepat di balik kelopak mata, dan mimpi terjadi. Lalu otakmu seperti sedang menyusun ulang file-file ingatan hari itu. Tidur bukan sekadar istirahat fisik, tapi juga proses pemulihan emosional dan kognitif. Makanya, kalau kualitas tidurmu buruk, kamu bisa bangun dalam kondisi capek secara mental. Dan ketika mental lelah, kamu akan bermimpi berbagai hal yang absurd. Aneh ya, saat tubuh lelah, pikiran malah jadi liar, seolah otak membuka pintu ke dunia lain, di mana waktu dan logika tidak lagi berlaku. Pernahkah kamu bermimpi seperti hidup selama berhari-hari, padahal ternyata kamu hanya tidur 15 menit? Ini adalah ilusi waktu. Dalam dunia mimpi, otakmu tidak bekerja berdasarkan waktu kronologis. Ia menciptakan skenario kompleks. Dalam hitungan detik dunia nyata, otakmu bisa menyusun cerita, latar belakang, emosi, dan bahkan dialog lengkap dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu mimpi terasa panjang, meski secara biologis sangat singkat. Di titik inilah batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur. Kadang, tubuh sudah tertidur, tapi kesadaran kita belum sepenuhnya padam. Misteri tindihan atau sleep paralysis. Jika lo pernah ngalamin ini, tenang, beberapa orang juga sering mengalami ketindihan atau dalam sains disebut sleep paralysis. Saat tubuh sudah tidur, tapi otak tiba-tiba sadar, kamu tidak bisa menggerakkan tubuh. Kadang merasa ada yang duduk di dada atau suara-suara aneh di sekitar. Dan itu bukan hal mistis. Itu adalah benturan antara dua dunia. Bukan dunia hantu dan manusia, tapi antara alam sadar dan alam bawah sadar, antara mimpi dan kenyataan. Sleep paralysis terjadi di masa transisi antara fase tidur REM yang aktif bermimpi dan fase sadar yang kembali memegang kendali tubuh. Di fase ini, tubuh kita masih dalam kondisi lumpuh alami. Mekanisme otak untuk mencegah kita bergerak saat bermimpi. Tapi, kesadaran kita sudah bangun. Makanya terasa seperti terjebak di dalam tubuh sendiri.
seperti dikunci dalam kesunyian di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Itu sebabnya banyak orang melaporkan penglihatan saat tindihan. Itu bukan gangguan gaib, tapi imajinasi liar dari otak yang setengah bangun, masih membawa sisa-sisa mimpi, dan mencoba menafsirkan kekosongan sensorik yang dirasakannya. Jadi, kalau kamu pernah mengalaminya, jangan takut, kamu tidak sendiri. Dan itu bukan pertanda buruk. Justru, itu tanda bahwa otakmu bekerja terlalu keras. Setiap malam, kamu menutup mata, melepaskan kendali, dan berharap dunia masih baik saat kamu bangun. Tapi, kenyataannya tidak semudah itu. Tapi tenang, kalau kamu tidak bisa tidur malam ini, jangan langsung panik. Mungkin tubuhmu siap, tapi hatimu belum. Karena tidur bukan hanya soal lelah, tapi juga soal damai. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng. Karena di episode-episode selanjutnya, kami nggak cuma bahas fakta sains, tapi juga sejarah, pak bola, mindset, hingga life hack. Kita akan bertemu lagi di cerita yang mungkin datang, lewat mimpi.